semuanya, kembali lagi bersama saya Kita Tadi Sana. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan langkah-langkah dan juga tutorial bagi teman-teman untuk melakukan koreksi radiometri pada aplikasi Envy menggunakan data citra Landsat 8 atau 9. Kenapa sih koreksi radiometrik ini penting? Karena data yang ditangkap oleh sensor citra itu tidak sepenuhnya data murni, karena saat sensor memantulkan gelombang elektromagnetik ke objek daerah tangkapan citra, itu akan terpantul. Nah, saat terpantul itu, saat sebelum diterima oleh sensor kembali, itu pasti terjadi distorsi, teman-teman. Oleh karena itu, kita perlu melakukan koreksi radiometrik dan koreksi nilai radiannya, teman-teman. Selain itu juga, pada video kali ini, saya akan memberikan kalian langkah-langkah dan tutorial untuk menampilkan suhu, baik dalam bentuk derajat Kelvin dan juga derajat Celcius. Selain itu, pada kesempatan kali ini, saya juga akan mengajarkan teman-teman langkah-langkah untuk melakukan koreksi top of atmosphere atau TOA dan juga sun elevation angle, teman-teman. Baik, simak video. Mudahnya kita memasukkan file data citra dan juga melihat data-data yang kita perlukan nanti saat melakukan koreksi radiometrik. Kita terlebih dahulu perlu ubah bagian metadatanya, teman-teman. Jadi teman-teman cari dulu file data citra teman-teman. Lalu masuk ke bagian file dengan akhiran nama MTL, teman-teman bisa klik kanan lalu pilih opsi Open With dan gunakan Microsoft Word, teman-teman. Di sini saya sudah buka sebelumnya, itu ini. Yang ini dia, teman-teman, nanti akan muncul seperti ini. Lalu di bagian grup sama dengan Landsat underscore metadata underscore file, teman-teman di bagian Landsat ini teman-teman rubah katanya menjadi L1, dan jika sudah teman-teman klik save, lalu akan muncul peringatan seperti ini, teman-teman klik yes saja. Jika sudah, teman-teman bisa close, lalu teman-teman bisa buka aplikasi NV 5.3, teman-teman, baik yang 64 bit atau 32 bit. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa bagian di atas klik file lalu pilih open as, dan di bagian bawah teman-teman pilih Landsat lalu geotiff metadata, teman-teman. Lalu pilih folder MTL tadi dengan tipenya teks dokumen ya, teman-teman. Lalu klik open. Maka akan muncul sebuah peta dengan nama akhir adalah MTL multispektral, teman-teman. Ini adalah kita memasukkan rumusnya, teman-teman. Jadi untuk memudahkan kita dalam memasukkan rumus, kita belah saja file aplikasinya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini. Ya, teman-teman taruh di sini saja, teman-teman. Seperti ini nggak bisa. Dan juga buka file Word yang tadi, seperti ini, teman-teman. Jadi kita langsung bisa masukkan rumus dari metadata yang ada ke aplikasi Envy-nya. Nah, untuk masukkan rumusnya, teman-teman, di bagian toolbox, teman-teman pilih band algebra, lalu klik 2 kali pada band math, teman-teman. Akan muncul seperti ini. Dan di enter an expression, teman-teman gunakan rumus berikut untuk koreksi nilai radian. Berikut teman-teman bisa turun mencari datanya di bagian Word-nya itu, teman-teman. Bisa turun. Nah, ini adalah angka-angka yang kita gunakan di rumus yang pertama. Jadi, begitu kita buka dengan kurung buka 2 kali. Lalu pada bagian ini, radians maksimum band, kita copy saja langsung. Ctrl C. Kita paste di sini. Nah, rumus aslinya itu nilainya adalah minus radians minimum band. Akan tetapi di sini nilai dari radians minimum band, band pertama itu adalah minus. Jadi saat minus ketemu minus itu akan hasilnya plus. Jadi pada rumus kali ini pada band 1 kita gunakan plus di sini, lalu radians minimum bandnya kita tutup, kurung tutup, lalu kita kurung buka. Nah, teman-teman,
Untuk bagian selanjutnya itu teman-teman bisa scroll saja ke bawah sedikit, yaitu di bagian quantize call maximum band. Nah, jika teman-teman lihat di sini itu semua angkanya sama teman-teman, jadi nanti kita tidak perlu copy lagi, jadi teman-teman tinggal copy sekali aja. Jadi kita Ctrl C, kita masukkan di sini, lalu dikurangi qcall min-nya, yaitu kurangi 1, min 1. Teman jangan lupa, karena tadi di awal itu kurung buka 2 kali, jadi di akhir ini kurung tutupnya juga 2 kali ya teman-teman. Yaitu kita gunakan bintang sebagai perkalian, kita kurung buka. Nah, untuk qcall ini itu kita gunakan band-nya teman-teman. Jadi data yang kita masukkan kan band 1 nih. Kita tulis B1 dikurang qcall min itu yang tadi ini, itu dikurangi 1, kurung tutup. Nah, sama seperti tadi, kurang lebih, karena sebetulnya rumus utamanya adalah plus, akan tetapi nilai radians minimum bandnya ini minus, teman-teman. Jadi teman-teman gunakan di sini itu minus, karena jika minus ketemu plus, kita hasilnya minus ya, teman-teman. Nah, jika sudah begini, sudah jadi rumus untuk band 1, teman-teman klik add to list. Nah, untuk selanjutnya teman-teman pada band 2 sampai band 11 itu gunakan saja rumus yang ini, teman-teman hanya perlu untuk mengganti angka-angkanya. Jadi seperti ini teman-teman. Paste kan tadi itu, ini juga. Nah, teman-teman jangan lupa di sini juga diganti ya, karena kita masukkan data dari band 2, kita kali ini ganti dengan band 2, dan juga yang ini juga jangan lupa diganti ya teman-teman, dengan ke radians minimum band. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman klik add to list, lalu lanjutkan seperti ini sampai ke band 11 ya teman-teman. Khusus pada band 10 dan band 11 itu di bagian radians minimum bandnya itu kan nilainya positif teman-teman. Jadi kita gunakan rumus aslinya ya teman-teman. Yang tadi seterusnya itu plus, karena nilai radians minimum band dari band 1 sampai band 9 itu minus. Kita balikkan kembali sekarang ke rumus aslinya. Jadi yang di sini itu akhirnya menjadi minus. Ya teman-teman, ini juga diganti jadi B10. Ya, yang ini yang dari tadi seterusnya itu minus, terus sekarang menjadi plus, mengikuti rumus aslinya. Kenapa? Karena plus ketemu plus kan tetap plus gitu, tetap positif. Nah, gitu. Nah, itu kalau teman-teman sadar juga band 10 dan band 11 itu datanya sama, jadi teman-teman tinggal perlu mengganti B10 ini menjadi B11, lalu teman-teman silakan klik add to list. Nah, jika seluruh data sudah masuk ke rumus untuk koreksi nilai radian, langkah selanjutnya adalah memilih salah satu. Kita mulai dari band 1 saja, teman-teman. Lalu teman-teman klik OK. Nah, akan muncul variable to band pairings. Jadi kita mendefinisikan band sesuai dengan variabelnya. Tuh. Jadi kita definisikan B1 itu mengikuti coastal aerosol, band 2 itu blue, band 3 green, band 4 nanti itu band red, band 5 near infrared, band 6 SWIR 1, band 7 SWIR 2, band 8 panchromatic, band 9 Cirrus, band 10 thermal infrared 1, dan band 11 thermal infrared 2. Nah, karena kita mulai dari band 1, kita pilih coastal aerosol, teman-teman. Nah, maka akan muncul map variable input file. Nah, teman-teman pilih di bagian file, output resultnya itu file, lalu teman-teman klik choose di sini untuk menempatkan di mana teman-teman ingin meletakkan file. Di
Jangan lupa untuk mengedit nama filenya teman-teman. Sudah, teman-teman bisa klik open dan teman-teman klik OK. Maka akan muncul prosesnya dan teman-teman ulangi tadi dari awal, dari sudah, maka akan muncul nama file dan diikuti reprojected. Setelahnya teman-teman bisa ulangi saja langkah yang saya berikan tadi. Jadi masuk ke BandMath, pilih B2 sekarang, klik OK. B2 itu kita definisikan dengan band blue, karena band 2 itu memang band blue ya teman-teman. Di bagian choose file, kita masuk ke folder yang sudah dibuat tadi. Teman-teman tinggal ganti nama filenya karat B2 gitu teman-teman. Lakukan sesuai dengan urutan dan juga bandnya sampai ke band 11 ya teman-teman. Untuk kita bisa menampilkan data nilai suhu baik dalam bentuk derajat Kelvin maupun derajat Celcius, kita gunakan kembali BandMath ya teman-teman di bagian kanan di bagian toolbox dengan rumus seperti ini. Baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya kita lanjut menggunakan HP karena ada masalah dalam screen recorder saya. Jadi untuk memudahkan kita dalam memasukkan file dan juga melihat data dari MTL metadata, kita belah layar saja lagi aplikasi NV-nya untuk memudahkan kita. Kita buka BandMath-nya. Jadi tadi saya sudah sempat untuk memasukkan rumusnya, yaitu rumusnya adalah K2 ini teman-teman, K2 per alog kurung buka K1 ini teman-teman, K1 band 11 per B11 plus 1. Jadi kita lanjut untuk definisinya, kita pilih salah satu. Nah, untuk definisinya ini kita gunakan koreksi radian band terkait. Jadi karena kita ini band 10, kita gunakan koreksi radian band 10 sekarang. Dan kita klik opsi choose untuk menaruh filenya. Klik OK. Sama seperti band 10, band 11 juga seperti itu. Kita klik kemudian OK, lalu kita cari koreksi radian band 11-nya dan kita klik choose, lalu OK. Nah teman-teman, ini baru dalam bentuk derajat Kelvin teman-teman. Untuk dapat kita lihat datanya dalam bentuk derajat Celcius, kita buka kembali BandMath-nya, yaitu enter and expression, kita pilih band 10 dikurangi 273.15. Kenapa 273.15? Karena itu adalah rumus perubahan suhu Kelvin ke Celcius. Jika sudah, kita klik add tulis, dan juga untuk band 11 juga sama, kita perlu ganti B-nya saja, angka B sudah kita tuliskan dan kita pilih salah satunya dan klik OK. Nah, untuk definisinya sekarang kita gunakan BTK-nya teman-teman. Oke, sudah definisi, ini kan band 10, kita gunakan BTK 10. Kemudian kita klik choose untuk menyimpan filenya di mana teman-teman. Sekarang kita tulis BTC 10. Setelah kita klik open lalu OK. Lanjut juga untuk band 11-nya teman-teman, kita gunakan BTK 11. Setelah kita klik choose, lalu kita save filenya teman-teman, BTC 11. Sudah, kita klik open lalu OK. Nah, ini kan sudah terlihat nih teman-teman, tapi gimana cara kita tahu berapa dia suhunya? Itulah mengklik tanda
pin ini teman-teman, cursor value pada kiri atas, lalu kita klik saja, maka akan muncul bar seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa kecilkan barnya kalau dirasa memang terlalu besar. Nah, kemana kita menaruh kursor, di situ akan terbaca perbedaannya teman-teman. Nah, untuk BTK sendiri, teman-teman bisa lihat di bagian datanya itu adalah derajat suhunya. Jadi BTK 10 itu derajat suhunya 303 derajat Kelvin. Dan BTC 10-nya adalah 30 derajat Celcius teman-teman. Itu juga dengan BTK 11-nya 301 derajat Kelvin, dan BTC 11-nya itu derajat Celcius dapat di sekitar 28 derajat teman-teman. Baik, itu dia, sekian untuk cursor value dan juga menampilkan suhu band. Kita akan lanjut ke koreksi top of atmosphere teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut untuk melakukan koreksi top of atmosphere. Jadi rumusnya akan saya tampilkan di layar video. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf, memudahkan kita kembali gunakan seperti ini. Bedanya sekarang ini adalah Word teman-teman. Nah, data yang kita akan gunakan itu adalah reflection multiband dan juga reflector f-band. Jadi sesuai dengan rumus yang saya berikan tadi, jadi kita mulai dengan kurung buka, lalu 0.1234, kemudian 0.40 yang di belakang koma, lalu diakhiri dengan 2, lalu perkalian yaitu dengan simbol bintang dan band terkait. Ya sudah, kolom-kolom tutup, lalu dikurangi dengan 0.1 yakni reflectance f-band-nya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa tulis. Lalu di sini karena bandnya, data band yang tersedia ada hanya 9, jadi teman-teman hanya perlu membuat 9 band saja, dan angkanya pun juga sama, jadi teman-teman hanya perlu mengganti angka setelah huruf B teman-teman, di B2, kemudian tulis, lalu lanjutkan sampai dengan band 9 teman-teman. Baik teman-teman, jika sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, adalah pendefinisian. Kemudian kita klik dari band 1 terlebih dahulu, dan kita klik OK. Nah, untuk definisi bandnya kita tidak gunakan yang sudah terkoreksi, namun kita gunakan yang belum terkoreksi teman-teman. Jadi kita kembali ke Coaster Aerosol, kita klik choose untuk menyimpan filenya di mana teman-teman. Jika teman-teman sudah menamai file, teman-teman bisa klik open, lalu klik OK, dan lakukan seperti itu sampai dengan band 9. Baik teman-teman, jika sudah semuanya kita proyeksikan, jadi tadi sedikit ada kesalahan dari saya sendiri. Kita tuh hanya perlu untuk melakukan TOA projection atau koreksi TOA hanya pada band 7 saja, jadi band TOA 1 sampai TOA 7 saja, karena langkah selanjutnya adalah melakukan layer stacking agar dapat melihat filenya secara sempurna gitu teman-teman. Jadi kita hanya pakai TOA 1 sampai dengan TOA 7, kita klik OK,
dan jangan lupa untuk reorder file. Teman-teman bisa lihat sendiri, TOA 7 ya justru pada nomor 1, sedangkan TOA 1 justru di posisi 7 tadi. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Ya sudah, kita klik OK, kemudian semua sudah aman. Oke, kita kembali ke choose untuk menyimpan layer stacking TOA nya teman-teman. Ya sudah, teman-teman klik open, lalu klik OK dan tunggu kembali proses TOA projection ya teman-teman. Nah, sama seperti dengan saat koreksi nilai radian, ini masih dalam bentuk hitam putih teman-teman. Jadi kita perlu mengklik data manager pada kiri atas dan kita cari layer stackingannya dengan nama LYR TOA teman-teman. Untuk menampilkan true color RGB adalah band 4, 3, dan 2 jika sudah kita dapat load data teman-teman. Nah, dengan begini jernih data citra tampak terlihat lebih jernih teman-teman. Berikut perbandingannya, lebih jernih ya. Baik, sekian untuk koreksi TOA. Kita akan lanjut ke modul terakhir, yakni sun elevation angle. Baik teman-teman, untuk modul yang terakhir adalah sun elevation angle. Jadi berikut akan saya tampilkan rumusnya. Kemudian untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, kita kembali perkecil atau belah layar aplikasi NV-nya, dan lagi satu membuka Microsoft Word. Nah, kita perlukan data di sini adalah sun azimuth atau sun elevation di sini teman-teman. Nah, rumusnya seperti yang teman-teman sudah lihat tadi, itu ada dua, jadi kita pilih salah satu saja teman-teman. Nah, yang kita perlukan ada antara cos dari sun azimuth atau sin dari sun elevation. Untuk memudahkan perhitungan, kita buka saja kalkulator. Teman-teman bisa pilih salah satu, mau yang mana. Misalkan saya pilih itu adalah sin dari sun elevation ya teman-teman. Bisa copy saja angkanya, lalu teman-teman trigonometri kita pilih sin. Nah, teman-teman sudah dapat hasilnya, teman-teman bisa copy saja. Nah, ya, kita silangkan saja kalkulator, kemudian bandmath teman-teman klik 2 kali, kemudian enter an expressionnya. Nah, kita mulai dengan B1 lalu terus nilai sin yang tadi teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa add to list, dan sisanya hanya perlu mengganti angka setelah huruf B teman-teman, karena nilainya itu hanya 1 lalu digunakan untuk 7 band. Jadi kita berhenti pada band ke-7 saja teman-teman. Baik, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa pilih salah satu. Kita mulai dari band 1, lalu kita pencet OK. Nah, untuk pendefinisiannya sekarang kita gunakan TOA sesuai dengan band masing-masing. Jadi saya B1 gunakan TOA B1. Kita pilih choose untuk menyimpan filenya di tempat yang teman-teman inginkan. Saja teman-teman bisa lakukan seperti ke 7 band ya teman-teman. Kita klik saya ini band 2. Oke, kita cari TOA 2, berarti TOA 2 sudah dapat, lalu kita pilih choose untuk menyimpan filenya.
dan ia lakukan ke 7 band ya teman-teman. Baik teman-teman, jika sudah ketujuh band, kita lakukan koreksi Sun Elevation Angel-nya. Kita kembali lakukan layer stacking teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari SEA tersebut. Import dan SEA 1 sampai dengan SEA 7 teman-teman. Ingat untuk reorder filenya agar tidak berantakan. Oke, jika sudah oke dan yang lainnya juga sudah betul, lalu kita pilih choose untuk menempatkan filenya teman-teman. LYFCA. Nah, jika sudah kita klik open, lalu kita tunggu proses dari layer stackingnya teman-teman. Nah, ya sudah, sama seperti TOA tadi, kita klik juga data manager untuk menampilkan RGB colornya teman-teman. Itu dengan band merah band 4, band hijau band 3, dan band biru band 2. Jika sudah kita load data, maka akan muncul warnanya teman-teman. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang masih mengalami kebingungan atau memiliki pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan saja langsung di kolom komentar. Sekian dari saya, Agus Surasana, pamit undur diri. Terima kasih.